Ya, bagaimana prosesnya pengawetan itu yang bisa dilakukan di sana, Pak. Jadi kita akan meninjau ke sana karena apa? Proses pengawetannya itu yang kita mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sanasan. Tidak sampai 24 jam setelah podcast kemarin, video kemarin tayang, langsung ada respon dari Kepala Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan. Berawal dari kemarin podcast dengan Dinda Muhammad Karimullah terkait dengan produk ini, bebek awet Madura yang berbasis UMKM. Saya tadi sempat komunikasi dengan Pak Kadis, meskipun hari libur, beliau berkenan untuk hadir di sini untuk menanggapi dan merespon bagaimana selanjutnya potensi ini untuk dikembangkan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Hari libur bisa ada waktu juga ya, nggak liburan keluar kota ya Pak Kadis? Alhamdulillah di rumah saja, Pak. Di rumah saja ya. Makanya komunikasi tadi langsung bisa sampai ke sini karena tidak ada agenda libur Pak Kadis ya. Agenda libur tidak ada, cuma tadi ada RRK dari koperasi, jadi setelah itu kami bisa ke sini, Pak. Itu kan masih di dalam kota, nggak di luar kota. Tidak, biasanya kalau kepala dinas itu liburannya keluar kota Pak Kadis. Biasanya Pak Kadis enggak ya? Oke, pemirsa Sanasan, beliau adalah Kadis UMKM Kabupaten Bangkalan, Bapak Yayat. Keliru Pak Kadis, Pak Yayat kan? Pak Yayat. Panggilannya. Ya, panggilannya. Kalau lengkapnya Pak Kadis? Insinyur Iskandar Ahadiat. Insinyur Iskandar Ahadiat. Pernah ke podcast di sini, cuma saya lupa lengkapnya. Tapi kalau panggilannya saya tidak pernah lupa sejak dulu. Pak Yayat, itu sudah cukup. Oke, Pak Kadis, sebelum masuk ke ini Pak Kadis ya, masuk ke ini terkait dengan, saya konfirmasi sedikit Pak Kadis, terkait dengan urusan penerimaan bantuan UMKM di Kabupaten Bangkalan. Banyak masyarakat yang nyinyir di Facebook, di medsos dan lain-lain, dan yang dihujat serta yang disalahkan itu adalah dinas UMKM, dianggap punya main dengan penerima dan macamnya. Sebetulnya siapa saja yang menerima itu dia dikira, ada juga yang beranggapan bahwa yang itu yang menerima itu adalah orang-orangnya Pak Kadis semua katanya Pak Kadis. Tanggapi Pak Kadis itu, Pak Kadis gimana Pak Kadis sebetulnya Pak Kadis? Terima kasih. Jadi kalau terkait penerima itu, saya terus terang secara pribadi mungkin dari sekian ribu yang menerima, sekitar 22.000 sekarang itu yang data kami jumlah itu yang disediakan kementerian itu, saya mungkin hanya satu yang kenal tetangga kebetulan, hanya satu dari sekian ribu orang itu yang kebetulan tetangga saya. Jadi itu pun juga mereka mendaftar sendiri, dia mendaftar sendiri ke sana, cuma tahu Pak ngasih tahu kalau saya dapat bantuan itu UMKM itu, jadi saya kira yang lain saya tidak kenal. Jadi anggapan bahwa itu adalah orang-orangnya Pak Kadis, ini bisa jawabannya itu Pak Kadis ya. Nah, jadi Pak Kadis sebetulnya penerima UMKM itu kalau yang diketahui oleh Pak Kadis atau dinas koperasi itu berbasis Bank Bedres atau bagaimana, atau berapa persen yang sudah terrealisasi hari ini Pak Kadis? Ini untuk yang jumlah terrealisasi, kami belum punya data untuk yang terrealisasi dari sekian puluh ribu itu yang sudah di SK-kan oleh kementerian, karena kami tentunya tidak punya nama-nama penerima itu, apalagi nama-nama penerima, data pun juga belum dapat saya. Data penerima ya? Data penerima dari bank penyalur. Nah, kok bisa begitu ya Pak Kadis ya? Jadi yang punya itu siapa? Bukan dinas UMKM yang punya? Kita tidak punya data untuk yang sudah disalurkan kepada penerima. Jadi realisasi penyaluran bantuan UMKM yang untuk Kabupaten Bangkalan ya, itu Pak Kadis belum mempunyai data. Belum punya data. Sepengetahuan Pak Kadis, data itu ada di mana ya Pak Kadis ya? Tentunya ada di bank penyalur. Bank penyalur ya, bank sebagai pelaksana ya Pak Kadis. Jadi kalau umpamanya di Bank BRI itu sebenarnya ada e-form BRI, itu aplikasi yang
dipakai oleh BRI. Sedangkan untuk yang BNI itu biasanya dipanggil secara langsung melalui by phone jadi atau SMS sesuai dengan data yang ada. Pak Kadis kan saya dengar berulang-ulang tuh dimintai data penerima, dinyinyirin di medsos dan macam-macamnya. Pernah nggak itu berkoordinasi dengan bank penyalur Pak Kadis terkait masalah ini? Kami selalu berkoordinasi dengan penyalur tentang data penerima supaya kami bisa action. Jadi berapa kali kita minta data tersebut, jadi melalui surat, melalui telepon, baik melalui secara resmi melalui surat, dan kita juga melalui beberapa kali kita lakukan rapat koordinasi. Jadi bank penyalur, namun kami belum mendapatkan data sampai sekarang. Sudah minta melalui surat secara resmi, melalui telepon, HP dan macam-macam, tapi sampai detik ini masih belum dapat datanya. Jadi pemirsa, kami tidak bisa action jadinya kalau sudah. Oke, pemirsa Sandasan, catat ini ya. Ini yang bicara adalah Pak Kadis, bukan orang lain, orang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurusi UMKM di Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan realisasi bantuan UMKM yang sering ramai di media sosial. Ternyata itu menurut sepengetahuan beliau data realisasi itu masih ada di bank penyalur, dan beliau Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan meminta secara resmi dan juga secara sampai detik ini masih belum mendapatkan. Itu Pak Kadis ya. Pak Kadis ya. Oke, masalah ini clear Pak Kadis. Masalah ini clear Pak Kadis ya. Kita masuk ke ini Pak Kadis. Oke, Pak Kadis. Kemarin tuh saya akan podcast dan saya sangat bisa dikatakan kagum lah. Karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah dengar, apalagi program yang dilakukan oleh UMKM Kabupaten Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan terkait masalah ini Pak Kadis. Kalau yang jenis-jenis UMKM yang lain kan sering kita bicarakan, tapi terkait dengan urusan pengawetan, pengalengan dan macamnya sampai yang terkait dengan urusan makanan yang bisa kuat dan tahan sampai 1 tahun 2 tahun itu kan belum pernah dengar saya Pak Kadis. Ternyata ini muncul dan sedang berkembang hari ini itu di kecamatan saya Pak Kadis, di Mudung, tapi cuma Mudung Barat Pak Kadis. Pak Kadis sebagai pejabat yang hari ini diberi tugas oleh Pak Bupati untuk mengurusi urusan UMKM dan pengembangannya, tanggapannya Pak Kadis terkait masalah ini? Terima kasih Pak Aliman. Jadi ini merupakan suatu terobosan teknologi pengawetan yang sangat baik, tentunya suatu terobosan, karena kalau kita amati kita sedang melihat bagaimana pengawetan ini dilakukan secara natural, jadi tidak melalui bahan kimia. Jadi intinya pengawet ini bisa dilakukan, bisa awet lebih lama tanpa pengawet kimia, tapi bisa mengawetkan dalam waktu yang lama. Intinya seperti itu. Itu yang sebetulnya diharapkan dan juga dirindukan oleh publik UMKM ya Pak Kadis? Ya, karena apa? Kalau pengawet kimia itu ada aturannya Pak. Jadi pengawet kimia itu aturannya sekian persen harus diberikan di dalam satu maksimal diberikan dengan efek-efek sampingan yang mungkin akan terjadi kalau itu menjaga efek kesehatannya segala macam Pak Kadis ya. Makanya diberi aturannya untuk pengawet itu sekian persen maksimal. Nah, tapi kalau dengan pengawet alami, awet alami dan bergizi. Nah, ini apalagi bergizi. Begitu. Awet alaminya ini yang penting. Nah, ini yang dicari itu yang dicari, awet alami. Nah, itu. Dan itu yang kita ingin tahu seperti apa ini, awet dan alami. Nah, ini saya juga perlu melihat secara langsung nantinya di sana ya Pak Kadis ya. Ya, jadi bagaimana pengawet secara alami dan bisa awet tahan lama sekali. Nah, sebagaimana yang diceritakan oleh perintis dan juga pengembangan dari awet Madura, bebek awet Madura ini, nanti Pak Kadis akan secara langsung meninjau ke sana, dan kalau ini betul-betul sebagaimana yang diharapkan masyarakat, sebagaimana yang Kadis ceritakan itu, ini nanti akan diajak Pak Kadis untuk kerjasama bagaimana menularkan ilmu ini Pak Kadis ya. Pak Kadis, ini kemarin ceritanya ke saya sudah mendapatkan izin BP POM, masih gak percaya Pak Kadis? BP POM sudah mendapatkan ini, bahkan dia cerita memang untuk mendapatkan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya dari sekian banyak yang mengajukan, salah satu yang
yang sampai BPOM hadir ke Modung itu dan sudah dianggap lengkap Pak Kadis, katanya Pak Kadis. Masih pingin meninjau ke lapangan kalau sudah ada BPOM-nya? Kami pada prinsipnya bagaimana prosesnya pengawetan itu yang bisa dilakukan di sana, Pak. Jadi kita akan meninjau ke sana karena apa? Proses pengawetannya itu yang kita mau lihat. Kalau BPOM sama ini kan terkait dengan komposisi. Gitu. Komposisi kimianya ada enggak di situ? Apa aja komposisi kimia yang dipakai di situ? Atau kalau alami, apa komposisi alami yang ada? Itu adalah terkait dengan BPOM atau PIRT namanya. Untuk makanan itu ada PIRT, tapi kalau POM ini untuk obat-obatan. Tapi kalau PIRT itu untuk makanan-makanan, minuman. PIRT itu kemarin kan sempat cerita PIRT itu kalau dalam konteks masalah ini dia bilang bukan PIRT tapi BPOM tentunya karena ini nanti pada akhirnya nanti ini bisa ekspor impor segala macam ya Pak Kadis katanya Pak Kadis. Gitu benar ya Pak Kadis? Betul. Jadi kalau sudah BPOM tentunya akan lebih tinggi lagi kualitasnya yang diteliti di situ. Kelasnya ya, komposisinya lebih tinggi dari PIRT. PIRT saya. Wah ternyata Modung sudah lebih tinggi dari PIRT. Tapi Pak Kadisnya nanti ini akan mau kerjasama dan insya Allah dengan jejaring yang dipunyai oleh Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan, data-data UMKM yang bergerak di bidang makanan Pak Kadis ya. Nanti ini siapa yang mau untuk mengetahui ilmu pengawetan sebagaimana ini, nanti Pak Kadis akan berkoordinasi karena beliau kemarin siap Pak Kadis untuk menularkan ilmunya ini kepada siapapun yang mau Pak Kadis. Pak Kadis mau nggak ini untuk menularkan kepada yang lain lewat Pak Kadis? Jadi kami sangat tertarik sekali Pak bosnya Rasan. Jadi makanya kami akan meninjau ke sana bagaimana prosesnya pengawetan itu. Tentunya nanti itu kalau berkenan karena ini memang sifatnya kan memang rahasianya orang yang bersangkutan. Bagaimana proses pengawetannya. Tapi kalau beliau ini maunya yang bersangkutan mau menularkan kepada masyarakat, tentunya itu kan itu menjadi amanahnya beliau, jadi menjadi pahalanya beliau kan tentunya. Dan membantu tugasnya Pak Kadis untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Bangkalan kan gitu kan? Ya itu tentu Pak, pasti. Tapi ya Pak Kadis, Pak Kadis kalau ini nanti terjadi karena Pak Kadis ini bergerak dan bekerja kan di backup oleh anggaran negara, jangan digratis bayar Pak Kadis nanti Pak Kadis pakai uang negara Pak Kadis, jangan digratiskan kasihan dia Pak Kadis ya. Yang sah maksudnya Pak Kadis, kalau yang enggak sah jangan Pak Kadis. Pelatihan instrukturnya itu kan nanti kan pasti ada Pak Kadis ketika ada pelatihan yang resmi dilakukan oleh dinas pemerintah itu kan boleh memberikan honor. Bayar dia Pak Kadis nanti jangan digratiskan, nanti diminta pahala ke Tuhan sama Pak Kadis sendaya. Terima kasih. Jadi kita tetap Pak, tetap kita nanti kan instruktur itu ada honornya. Narasumber instruktur ada honornya. Tentunya kita sesuaikan dan alhamdulillah kalau mereka mau menularkan, tentunya menularkan saja itu sudah alhamdulillah sudah jariah, sudah bagus sama jariahnya ya. Honor akhirat dan honor dunia lah. Dunianya ini kita juga insya Allah kita beberapa kita nanti ada pelatihan yang terkait dengan makanan minuman. Bagaimana itu juga tidak hanya proses produksi makanannya tersebut, tapi proses pengawetannya itu sangat penting. Jadi kita memproduksi makanan, tapi kalau cuma 2 hari sudah bosok, sudah bau, apa gunanya? Tentunya kita minta makanan itu yang bisa awet. Sudah sekarang sistem online. Kita kirim keluar. Bagaimana makanan itu supaya awet bisa dikirim keluar. Nah, itu yang kita perlu. Nah, itu mungkin sangat menunjang sekali untuk produk-produk makanan yang ada di kami. Jadi nanti ini Pak Kadis ya. Mudah-mudahan nanti di zamannya Pak Kadis ini menjadi Kadis UMKM ada minimal membuat pondasi ya untuk bagaimana mengembangkan UMKM yang bergerak di bidang makanan untuk lebih berkembang lagi dan mempunyai pasar baru lagi dengan hal semacam ini. Kalau ini difasilitasi oleh Pak Kadis bukan sesuatu yang tidak mungkin per desa atau per kecamatan ya ini mempunyai ciri khas masing-masing masakan dan minuman yang ada kan ini bisa dikembangkan juga Pak Kadis dan pasarnya bisa kemana-mana Pak Kadis. Jariah juga pada Pak Kadis ini serius sih Pak Kadis beneran Pak Kadis. Saya juga serius. Gitu ya Pak Kadis ya. Dinda Karimullah dengarkan ya ini janji Pak Kadis dan tidak hanya janji kepada Dinda ini janji kepada semua pemirsa Sandasan dan disaksikan oleh semua pemirsa Sandasan dan publik yang tidak kalah pentingnya disaksikan oleh Kak Rokib dan Ati disaksikan dalam waktu dekat insya Allah
tim dari Dinas UMKM akan datang ke sana Pak Kades ya, akan melihat secara langsung proses pengawetannya itu Pak Kades ya. Ya, insya Allah. Silakan Pak Kades, barangkali ada yang mau disampaikan lagi terkait masalah ini sekaligus menjadi closing statement Pak Kades. Silakan Pak Kades. Ya, jadi kami bangga sekali bahwa anak daerah Bangkalan, jadi anak daerah Bangkalan terutama lahirnya dari tempat yang agak jauh dari kota, yaitu dari Modung, itu menghasilkan seseorang yang memberikan manfaat terutama pada produk-produk makanan, minuman, supaya makanan minuman itu bisa awet dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tapi menggunakan bahan-bahan alami. Nah, ini yang tentunya kami sangat bangga sekali. Semoga teknik pengawetan ini dapat ditularkan kepada para pelaku usaha makanan minuman yang ada di Bangkalan. Oke, Pak Kades, saya itu ya. Mudah-mudahan nanti ini pasti akan didengar oleh Dinda Karimullah ini, Dinda Muhammad Karimullah sebagai perintis dan juga yang membina dan juga mengembangkan tentang masalah namanya ini bebek awet Madura. Cuma semua makanan itu bisa sebetulnya diawetkan, dan ini semua sebagaimana janjinya kemarin kepada saya dan juga pada publik, Sandasan, dia siap untuk menjadi instruktur dan menularkan ilmunya kepada siapapun yang mau belajar, dan dia memang tidak mau berkompetisi dengan yang lain, tapi ini dia ingin berjariah terhadap persoalan ini, sehingga ini mau ditangkap langsung oleh Pak Kades Kabupaten Bangkalan, dan insya Allah tidak 1-2, karena Pak Kades ini membawai ribuan UMKM di Kabupaten Bangkalan. Pak Kades ya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.